Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ufi. Halo, Mam. Halo Ufi. Gimana kabarnya, Mam? Alhamdulillah sehat. Oke. Halo guys, kenalin ini mama aku. Dadah-dadah, Ma. Dadah. Jadi karena kita jauh, Ufi di Bogor dan Mama di Payakumbuh, jadi kita eh, bikin video lewat Zoom meeting. Sekarang Ufi bakalan nanya-nanya, tapi Mama harus menjawab dari sesuai isi hati, oke, Mam? Oke. Oke. Kan Mama adalah seorang ibu dari ada 4 anak, walaupun sekarang udah tinggal 3. Karena yang pertama udah dipanggil duluan ya, Mam. Iya. Takdirnya abang sudah dipanggil oleh Yang Kuasa. Jadi kita tinggal bertiga, Bang Wawan, Kak Meme, sama Ufi yang paling bungsu. Nah, Iya. sebelumnya gimana nih Ma perasaan Mama sebagai seorang ibu dulu nih? Sebagai seorang ibu, Mama sangat bersyukur sudah mempunyai 4 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sekarang sudah lumayan sudah remaja dan 1 sudah berkeluarga. Yang Novi anak bontot Mama, anak bungsu. Jadi seorang mama itu sebenarnya berat juga, karena masing-masing anak itu punya karakter dan punya sifat yang berbeda. Masing sifatnya unik-unik. Alhamdulillah semuanya bisa Mama hadapi, dan alhamdulillah juga Mama punya anak yang bisa penurut lah istilahnya. Patuh kepada orang tua. Patuh sama orang tua, alhamdulillah. Berarti bahagia, intinya bahagia memiliki anak-anak luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Nah, kan kebetulan Ufi sebagai anak bungsu, anak yang paling, kata orang, paling disayang nih. Sejauh ini hubungan ibu dan anak, terutama Novi, Mama rasa baik-baik saja. Walaupun ya namanya anak bungsu, anak yang paling kecil, selalu minta diperhatikan, selalu maunya dimanja. Walaupun demikian, Novi tetap menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan, punya banyak teman, bisa bergaul dengan baik. Seperti yang Mama lihat di perkembangan Novi, ya Mama bangga punya Novi, punya anak seperti Novi. Jadi sejauh ini hubungan kita baik. Baik, ya. Komunikasi kita pun lancar walaupun kita jauh. Misalnya aku di Bogor, Mama di Payakumbuh, tapi Mama selalu menanyakan kabar tanpa putus, kayak tiap hari pasti chat, video call dan segala macam. Iya. Itu namanya yang jauh di mata, dekat di hati. Ini mau. Intinya hubungan kita tuh baik-baik aja secara pribadi, karena Mama tuh juga adalah mama yang mengerti bagaimana anak-anaknya. Tapi walaupun Mama nganggapnya aku anak yang manja gitu-gitu, tapi Mama tuh tetap percaya buat lepasin aku ngerantau sekolah jauh pun, ya kan, Mam? Iya. Itu karena sifat Upi yang Mama nilai selama ini, pula Upi bisa menempatkan diri walaupun di rantau. Selalu pesan Mama, cari dunsanak kalau di rantau. Oke. Ya itu tadi, selalu berkabar, selalu bercerita kalau ada suka dan duka. Setiap ada masalah selalu Upi curhat ke Mama. Insya Allah Mama akan carikan solusinya. Tapi kalau ada apa-apa, Ufi selalu cerita ke Mama. Mama video call, Mama akan dengarkan apa itu keluhan. Mama merasakan
Kalau Ufi lagi gembira, kalau Ufi lagi latihan tenis, Mama ikut bangga, Mama ikut gembira. Kalau Ufi merasa gembira, Mama ikut gembira. Itulah komunikasi yang hangat. Tapi sedih nggak, Mam? Misalnya kan biasanya tuh sebelum ke Bogor, Ufi tuh apa-apa tuh cerita selalu langsung bisa kayak langsung cerita kayak misalnya tuh Ma gitu kayak pegang gitu. Tapi kalau sekarang kan jauh. Iya sih, itu ada juga min plusnya. Kalau dekat bisa pelukan. Jadi mungkin karena love language kita physical touch, jadi kadang kayak pengennya tuh kalau bisa cerita tuh kayak langsung sama mama kayak gitu. Kasih sayang orang tua itu sepanjang zaman, tidak lekang oleh waktu dan tidak putus karena jarak. Aduh, oke, Mam. Yang Mama ceritakan tadi, Novi itu orangnya pintar bergaul, walaupun kadang-kadang agak suka keras kepala sesuai menuruti kemauan, tapi setelah dinasihati Novi menerima, setelah dikasih masukan Novi menerima gitu. Novi itu kemauannya kuat, Mama suka itu, dan punya cita-cita yang tinggi. Itu mencintai keluarga, peduli sama keluarga. Novi rajin memasak? Enggak Kurang. Iya. Di rumah tuh aku di treat seperti princess, jadi kadang jarang nyapu, jarang itu gitu-gitu, jarang masak semuanya. Tapi kalau bisa di kosan, itu semuanya aku yang ngerjain. Nah kan dalam hubungan tuh pasti ada konflik. Nah bisa konflik misalnya kayak apa ya namanya, kayak salah paham keluarga. Ya, kalau ada konflik itu biasa, namanya pemikiran anak muda sama orang tua itu kan beda. Kalau orang tua itu dia sudah melalui, tapi kalau anak muda dia kan baru akan menjalani. Jadi kadang ada beda pendapat di situ. Jadi kalau seandainya ada konflik, Mama kan biasanya kan seperti yang diketahui, Mama diamin aja dulu, kadang Mama ngambek, kadang diam. Tapi kalau Ufi sudah tenang, Mama akan lakukan komunikasi, Mama berikan masukan. Maksud Mama itu begini, tadi itu maksud Mama itu begitu, ya kan? Kalau udah tenang, Ufi kan bisa juga menerima maksud Mama itu baik. Tidak ada orang tua yang tidak baik niatnya ke anak. Pokoknya setiap ada masalah itu tidak akan jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Nah itu guys, quotes dari Mama, masalah itu tidak akan menjadi masalah kalau dipermasalahkan. Iya. Jadi jangan permasalahkan masalah yang kecil, cari solusinya. Tapi kalau misalnya perasaan pasti sedih nggak sih, kalau misalnya? Ya, kalau anaknya ngambek ya sedih. Paling kebiasaan Mama nangis mamanya, itu anak-anak udah tahu. Kalau mamanya udah nangis, berarti ada kesalahan di anak. Guys, karena ya kan? For your information, Mama ini bukan orang yang kalau marah tuh kayak bukan kayak gitu, tapi Mama tuh hanya diam menangis. Nah itu pasti marahnya Mama tuh kayak gitu. Nah itu jadi yang bikin anak-anaknya jadi kayak merasa bersalah gitu loh. Itu sih guys kalau kita menghadapi konflik ya nggak sih, Man? Tapi kan konflik kita nggak yang nggak terlalu yang besar gitu, jadi kayak masalah-masalah kecil yang nggak perlu dipermasalahkan lah. Iya. Berarti intinya kalau ada masalah, ada konflik, dibicarakan. Ya, harus ada komunikasi. Ya, harus ada komunikasi antara kita. Terakhir, Mam, spesial. Kalau misalnya bisa ngulang waktu, momen apa yang Mama mau ulang bersama Upi? Momen masa kecil yang sangat lucu. Main-main. Upi itu bayi itu sangat lucu sekali ngomongnya. Ngomongnya belum lurus. Setiap hari itu harus
minta bersama mama. Itu karena mama itu kan kesehariannya suka ada kegiatan membantu papa di toko. Jadi mama itu waktu kecil mempunyai kuantitas waktu bertemu dengan Ufi atau bersama itu agak boleh dibilang tidak full, tidak seperti mama-mama yang di rumah aja, yang setiap saat bisa bertemu. Walaupun kualitas pertemuannya sedikit, tapi mama selalu mengusahakan untuk melebihkan kualitasnya. Selalu setiap pertemuan itu selalu yang berkualitas. Walaupun bertemunya pagi, malam, selalu memberikan kehangatan kepada anak gadis si bungsu, si bontotnya. Jadi guys, dulu tuh karena sering ke toko sama papa, jadi itu tuh kan semuanya demi anak-anak dan keluarga, ya kan? Ya. Jadi kayak jadi mama tuh lebih sering, cuman sering juga main sama aku, cuman kadang emang kesehariannya tuh kan di toko, jadi kayak mungkin ketemu Ufi bukan sekali kayak saya pagi malam gitu kan Mam. Jadi kayak siang ada juga, tapi saat bukan setiap saat. Misalnya orang-orang tuh misalnya mamanya di rumah full 24 jam, jadi kan 24 jam tuh full sama mama. Tapi kalau misalnya itu semua kan demi anak-anaknya. Iya, demi masa depan anak-anaknya. Insya sekarang mama udah bisa. Kalau tujuan mama tuh, kalau Ovi mau, insya mama bisa. Yang anak-anak itu semua untuk memenuhi keinginan. Ya, keinginan yang baik. Tapi guys, cinta mama emang nggak berkurang sedikit. Emang mungkin waktunya nggak, maksudnya dalam sehari itu mungkin nggak lama, tapi selalu ada buat aku. Ya, itu yang mama maksud. Pokoknya intinya itu guys. I love you Mom. I love you too. Sedih. Berarti momen masa kecil. Kalau seandainya bisa diulang, mama mungkin akan mengulang itu. Waktu kecil tuh pasti mama nyempetin satu hari tutup toko buat kita main kayak seperti tuh ke Bukit Tinggi, ke kebun binatang gitu kan Mah. Iya, main game. Ya pokoknya kalau dulu tuh emang masa kecil tuh emang indah banget. Indah, iya. Karena udah anak-anak udah ada yang nikah, udah kayak ada yang ya gitulah, juga udah punya kehidupan masing-masing. Terus udah jauh merantau ke Bogor gitu-gitu, kuliahnya jauh, jadi kayak mungkin sekali pulang tuh bila kumpul bersama itu ada hal yang sangat spesial. Betul sekali. Dan libur master adalah hal-hal yang paling aku tunggu karena bisa berkumpul bersama keluarga. Makasih Maya buat semuanya. Oke, sekian dulu semuanya. Nah, makasih. Sama-sama Ufi. I love you more. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.